Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam berita ke-23 atau berita 11 yang berjudul Anak-anak Allah berperilaku dalam kasih dan terang. Saudara-saudari, di dalam berita ini kita perlu mencermati perihal anak Allah ya atau anak-anak Allah. Bagaimana anak-anak Allah berperilaku di dalam kasih dan terang. Kita akan lanjutkan di dalam judul dan ayat penting, saudari, bahwa kita perlu memiliki pengenalan dan pengalaman akan Allah, bahwa Allah kita adalah Allah Sang Kasih dan Allah Sang Terang. Dengan demikian, kita sebagai anak Allah, kita dapat berperilaku dalam kasih dan terang. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan siapa yang tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Melalui ayat ini jelas kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah kasih. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan Allah adalah terang. Maka dari sini kita dapat mengenal bahwa Allah kita adalah kasih, Allah kita juga adalah terang. Karena itu, di dalam bagaimana anak Allah berperilaku, Efesus pasal 5 ayat 1 mengatakan, teladanilah Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Ya, di dalam ayat 2, dan berperilakulah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga mengasihi kita, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban kepada Allah, menjadi bau-bauan yang harum bagi Allah. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan, berperilakulah sebagai anak-anak terang. Maka dari bagian ini kita dapat melihat bahwa anjuran bahwa kita perlu meneladani Allah. Dengan demikian kita dapat berperilaku dalam kasih dan berperilaku dalam terang. Selanjutnya kita akan membahas dalam struktur dan garis besar dalam berita ini. Di dalam berita ini Romawi yang pertama membicarakan mengenai perkenan Allah. Apa yang ada di dalam isi hati Allah? Tidak lain adalah untuk membuat manusia menjadi sama dengan Allah, tentunya dalam hayat dan sifat, namun bukan dalam kealahan yang disembah. Maka kita dapat melihat bagaimana kita, ya, manusia ini menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Inilah perkenan Allah. Nah, Romawi yang kedua membahas mengenai anak Allah, ya, atau anak-anak Allah. Bagaimana orang berdosa, manusia berdosa menjadi anak-anak Allah, memiliki hayat dan sifat Allah. Kemudian di dalam kapital F sampai kapital G adalah anjuran terhadap anak-anak Allah. Karena itu, di dalam Romawi yang ketiga membicarakan mengenai Allah adalah kasih dan terang. Kita perlu mengenal, memiliki pengenalan akan Allah yang adalah kasih dan terang di kapital A dan B. Dan kapital C dan D adalah pengalaman akan Allah adalah kasih dan terang. Jadi di dalam Romawi yang ketiga ini ada pengenalan dan ada pengalaman, ya, akan Allah adalah kasih dan terang. Ya, ini sama ya, saudara ya. Kemudian di dalam Romawi yang keempat, anak-anak Allah ini berperilaku dalam kasih dan terang. Bahwa kasih dan terang adalah unsur dasar dari nasihat Paulus. Nah, dia menasihati agar berperilaku dalam kasih dan berperilaku dalam terang. Ini adalah di aspek praktis bagaimana kita berperilaku. Ya. Nah, saudara-saudari, kata berperilaku ini kita terjemahkan dari kata walk in atau berjalan pada. Nah, berjalan dalam roh lebih mudah dipahami dengan kata berperilaku di dalam roh, ya. Jadi hari ini kita perlu sebagai anak-anak Allah seharusnya kita berperilaku
di dalam roh. Dengan demikian, kita berperilaku di dalam kasih dan di dalam terang. Selanjutnya kita akan lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai anak-anak Allah. Ya. Kemudian di hari yang kedua membahas mengenai mengenal dan mengalami Allah yang adalah kasih dan terang. Kemudian hari yang ketiga sampai hari yang keenam, ada 4 hari ya, saudara-saudari ya, membahas mengenai berperilaku dalam kasih dan terang. Mari kita lihat terlebih dahulu mengenai anak-anak Allah, ya, bahwa ada anjuran, ya, anjuran mengenai kasih dan terang. Bagaimana anak-anak Allah berperilaku dalam kasih dan terang. Ini adalah sebuah anjuran. Ya. Kita dibantu mengenal bagaimana orang berdosa pertama menjadi anak-anak Allah. Setelah menjadi anak-anak Allah, maka di dalam kasih dan terang, anak-anak Allah berperilaku, ya, perilakunya di dalam kasih dan terang. Nah, selanjutnya di dalam hari yang kedua perlu mengenal dan mengalami Allah yang adalah kasih dan terang. Kita perlu memiliki pengenalan dan pengalaman. Amin, ya. Dengan demikian kita boleh berperilaku dalam kasih dan terang, ya. Dalam hari yang ketiga sampai hari yang keenam, ya, di dalam hari yang ketiga ada kasih dan terang sebagai unsur dasar, ya. Bahwa kasih adalah sumber anugerah, terang adalah asal mula kebenaran. Bahwa anak-anak Allah perlu disusun dengan kasih dan terang. Kemudian di dalam hari yang keempat dan yang kelima membahas mengenai dalam kasih. Lalu kemudian di hari yang keenam dalam terang. Kembali ke dalam kasih mengenai makna dan teladan berperilaku dalam kasih. Kita perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, satu dengan Dia. Maka, saudara-saudari ya, kita dapat berperilaku dalam kasih menurut teladan dari Dia. Maka perkara teladan ini adalah akibat dari hubungan akrab dengan Allah. Bila kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, maka kita dapat menurut, ya, dapat mengikuti teladan dari Dia. Amen. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih, Allah kita adalah terang, dan Dia ada di dalam kita, ya, kita akrab dengan Dia, satu dengan Dia. Maka hasilnya adalah kita akan memiliki pengalaman dalam kasih, ya, bahkan menjadi kasih itu, ya, sepenuhnya satu dengan Allah, sepenuhnya satu dengan kasih, menjadi kasih itu. Di luar hari yang keenam, ya, di luar ruang lingkup benar salah menjadi terang itu sendiri. Jadi pengalaman kita berada di dalam terang, kita sudah keluar dari benar salah, ya. Maka saudara-saudari ya, perkara benar salah menandakan bahwa kita dalam kegelapan, ya. Lawan dari kata dalam terang artinya adalah di dalam gelap. Ketika kita berada di dalam terang, kita sudah keluar dari ruang lingkup benar salah dan menjadi terang itu sendiri. Tetapi ketika kita jatuh kepada perkara benar salah, maka kita berada dalam kegelapan. Kiranya, men, kita boleh menghasilkan, ya, buah terang. Selanjutnya kita akan melihat menjadi anak-anak Allah memiliki hayat dan sifat Allah. Nah, bagaimana orang berdosa menjadi anak-anak Allah? Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam bagian ini 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa kasih yang diberikan Bapa kepada kita, supaya kita disebut anak-anak Allah. Dan sesungguhnya kita adalah anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, dia memberi kekuasaan kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam bagian ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, bahwa kita tidak hanya sebutan anak-anak Allah, tetapi sesungguhnya kita adalah. Maka kita adalah anak-anaknya, ya, bukan sekedar sebutan anak Allah, tetapi memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, bagaimana bisa menjadi anak-anak Allah? Maka kita dapat melihat bahwa kita adalah orang yang menerima Dia, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Ini adalah perkara, ya, keajaiban yang besar dalam alam semesta. Bagaimana manusia yang dilahirkan, ya, boleh menjadi anak-anak Allah. Manusia yang dilahirkan adalah manusia yang berdosa, namun karena kasih Allah, ya, kasih Allah, betapa kasih yang diberikan Bapa kepada kita. Akhirnya kita menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi anak Allah melalui kelahiran kembali yang mengagumkan, ya. Kita beroleh hayat ilahi sebagai anak-anak Allah adalah manusia ilahi. Saudara-saudari, kita adalah manusia ilahi. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, amen, kita ada anjuran, ya, ada anjuran yang kuat terhadap anak-anak Allah. Apa anjurannya? Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 mengatakan dapat berbagian dalam sifat Allah. Ya, karena kita adalah anak-anak Allah, maka ada sifat Allah menjadi sifat kita. Ya. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 mengatakan karena itu teladanilah Allah seperti anak-anak yang dikasihi dan berperilakulah dalam kasih. Dan dalam Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa surgawimu adalah sempurna. Jadi karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita memiliki, ya, kita berbagian dalam sifat Allah. Karena sifat Allah satu dengan kita, dan kita memiliki sifat Allah yang kita perhidupkan, maka otomatis kita meneladani diri Allah sendiri. Ya, karena Allah kita adalah Allah kasih, maka kita berperilaku dalam kasih. Saudara-saudari, ini bukan upaya usaha kita untuk berusaha berperilaku dalam kasih, tetapi karena kita mengalami kesatuan dengan Allah. Karena kita adalah anak Allah, maka kita memiliki sifat Allah. Maka otomatis karena ada sifat Allah di dalam kita, ya, sifat itu diekspresikan, diwujudkan melalui perilaku. Ya, inilah perilaku dalam kasih. Maka dengan demikian kita sempurna. Sama seperti Bapa surgawimu adalah sempurna. Bukan berusaha sempurna, tetapi karena memang sifat Allah ada di dalam kita. Amen. Puji Tuhan, ya, bahwa karena kita adalah anak Allah, kita memiliki hayat dan sifat Allah, bahwa anjuran Paulus adalah kita meneladani Allah, berperilaku dalam kasih. Anjuran Tuhan, dan kita sempurna, sama seperti Bapa kita adalah sempurna. Sekali lagi adalah karena, kita adalah anak Allah. Saudara-saudari, kita adalah anak Allah. Ya, ini adalah suatu pernyataan yang tegas, ya, bahwa ini bukan meniru, ini bukan mencontoh yang luaran, tetapi karena adalah anak Allah, kita adalah manusia ilahi, di dalam kita ada Allah, maka otomatis perilaku kita seharusnya adalah perilaku Allah. Baik, selanjutnya kita melihat kita perlu mengenal dan mengalami Allah sebagai kasih dan terang. Kita perlu mengenal Allah, ya, yang adalah kasih dan terang, dan kita perlu mengalami Allah yang adalah kasih dan terang. Ya, ini perlu mengenal dan kita perlu mengalami. Baik, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan siapa yang tidak mengasihi saudara dia tidak pernah mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jelas bahwa Allah yang pertama adalah kasih, Allah adalah terang. Puji Tuhan bahwa kasih dan terang adalah diri Allah sendiri. Ya, apa adanya Allah, ya, esensi Allah. Apa adanya Allah adalah kasih, apa adanya Allah juga adalah terang. Nah, saudara-saudari, kita melihat bahwa di dalam surat 1 Yohanes terlebih dahulu mengatakan bahwa Allah adalah terang. Kemudian mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Puji Tuhan, Allah kita adalah terang, Allah kita kasih. Dengan demikian kita dapat mengenal Dia dan kita mengalami Allah adalah kasih. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, di sana dikatakan perlu mengalami Allah yang adalah kasih dan terang. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan realitas datang melalui Yesus Kristus. Bahwa
Kasih adalah sifat esensi Allah. Apa adanya Allah kita, ya Allah kita adalah kasih. Nah, ini adalah sumber dari anugerah. Karena Allah kita kasih, kasih ini, kasih kasih Allah, ya kasih di dalam Allah, Allah yang adalah kasih adalah sumber dari anugerah. Dan terang ya, adalah sifat ekspresi Allah, ya, dinyatakan ya, ekspresi Allah adalah sumber kebenaran. Ketika kita berada di dalam terang, kita mengenal kebenaran, maka otomatis kita mengenal Allah adalah kasih. Puji Tuhan ya bahwa Allah kita adalah kasih dan terang, dan kasih ilahi dinyatakan kepada kita menjadi anugerah. Ketika terang ilahi bersinar atas kita menjadi kebenaran. Amin. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat bagaimana kita menikmati anugerah dan kebenaran serta mengalami Allah sebagai kasih dan terang. Pertama adalah kita menerima anugerah dan kebenaran. Ya, bahwa hari ini menerima anugerah, betapa orang berdosa mengalami keselamatan penuh Allah. Ya, dan kita boleh mengalami kebenaran Allah. Kita belajar menerima. Ya, karena firman kita menerima terang firman, ya, karena firman pemberitaan melalui Injil, kita menerima kebenaran. Dan akhirnya sebenarnya ketika kita menerima kebenaran, kita juga menerima anugerah. Dan akhirnya kita menikmati ya, anugerah dan kebenaran ini. Kita menikmati ya di dalam seluruh diri kita, akhirnya kita dibawa kembali mengapresiasi ya bahwa sumber dari anugerah ini ya, adalah diri Allah sendiri yang adalah kasih, dan kita dibawa kembali ya di dalam kebenaran mengalami Allah sebagai terang kita. Puji Tuhan. Maka setelah kita dibawa kembali, kita perlu tinggal di dalam persekutuan dengan Allah. Amen. Persekutuan dengan Allah sang kasih dan terang. Kita tinggal di dalam persekutuan yang manis tersebut. Ya, kita menjadi anak-anak kasih dan terang. Ya, amen. Menjadi anak-anak kasih dan terang. Ya, akhirnya kita berperilaku dalam kasih dan terang. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa kasih dan terang adalah unsur dasar perilaku anak-anak Allah. Bahwa unsur dasar ya, kita perlu melihat dulu bahwa perkara kasih dan terang ini adalah unsur yang menyusun. Ya. Kita perlu disusun oleh kasih dan terang. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2a mengatakan berperilakulah dalam kasih. Dan Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Berperilakulah sebagai anak-anak terang. Ya. Ya, perkara kasih, ya perkara terang, ini adalah nasihat Paulus di dalam surat Efesus. Amen. Bahwa wujud dari kasih ini adalah anugerah. Ya. Bahwa kasih Allah adalah sumber anugerah. Bahwa kebenaran adalah wahyu terang. Ketika terang dinyatakan, ya kita beroleh wahyu di dalam roh, amen, maka kita menerima kebenaran. Bahwa terang Allah ini adalah asal mula kebenaran. Ketika kita menerima kebenaran, di sisi yang lain adalah Allah sedang menerangi kita. Ya, Allah menerangi kita. Hal-hal di sekitar kita akan menjadi jelas karena kita berada di dalam terang. Puji Tuhan, ya. Sehingga kehidupan kita ya, melihat segala sesuatunya dalam kebenaran. Amen. Karena asal mulanya, amen, adalah terang. Apa adanya Allah adalah terang. Dan kasih adalah substansi Allah yang di dalam. Terang adalah unsur Allah yang terekspresi atau yang di luar ya. Kasih batini Allah dapat dirasakan, terang lahirnya dapat dilihat. Ya. Saudara-saudari, ini banyak kita nyanyikan di dalam kidung menyembah Bapa, bahwa Allah kita Allah sang kasih dan terang ya di dalam kidung nomor 6. Nah, kita sendiri perlu disusun ulang, disusun oleh kasih dan terang ini. Nah, di dalam Efesus pasal 5:1 mengatakan karena itu teladanilah Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Nah, perkara teladan ini, saudara-saudari ya, adalah perkara disusun ya dari substansi Allah.
maka perilaku kita sehari-hari ya sebagai anak-anak Allah adalah diri Allah sendiri, ya, substansi Allah, unsur dasar Allah yang adalah kasih, juga adalah terang. Dia menyusun kita satu urusan demi satu urusan, satu hal demi satu hal. Akhirnya kita melihat bagaimana Allah sebagai teladan di dalam kita. Karena Allah memberi perkataan, ya, Allah mengekspos kita, Allah menyingkapkan, sehingga meskipun tidak ada orang lain yang menegur atau mengingatkan, tetapi di dalam kita ada pembicaraan Allah, teguran Allah. Nah, untuk itu kita perlu meneladani Allah. Semakin kita mengenal Allah, kita perlu mengikuti, ya, melihat teladan Allah, berperilaku sebagai anak-anak terang. Amin. Kiranya unsur Allah yang menyinari, ya, kasih dan terang, sumber batini perilaku kita. Bukan perkara yang di luar, bukan perbaikan karakter yang di luar, tetapi semakin Allah menerangi kita, kita semakin menyadari bahwa perilaku kita semuanya bersumber dari Allah Sang Kasih dan Allah Sang Terang yang menyoroti kita. Kita lanjutkan bahwa makna dan teladan dari berperilaku dalam kasih, ya. Bahwa di sini ada makna dan teladan. 1 Yohanes pasal 3:1 mengatakan, lihatlah betapa kasih yang diberikan Bapa kepada kita, supaya kita disebut anak-anak Allah. Sesungguhnya kita adalah anak-anaknya. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak pernah mengenal Dia. Bagaimana kita berperilaku, saudara-saudari, ya? Ini adalah menyatakan hubungan keakraban dengan Allah. Semakin kita akrab dengan Allah, semakin perilaku kita di dalam Dia. Bahwa di hadapan Bapa kita tidak hanya menikmati anugerah, ya, ekspresi kasih, tetapi juga menikmati kasih itu sendiri. Amin. Ya. Dan perilaku kita sehari-hari seharusnya terus-menerus memperhatikan perasaan Bapa kepada kita. Karena kita hidup akrab dalam kasih-Nya yang lembut. Nah, saudara, kita perlu memperhatikan ini, ya, bahwa kita perlu memperhatikan perasaan Bapa kita. Karena Dia adalah Bapa kita, ya. Bapa, ya. Kasih yang diberikan Bapa kepada kita. Ya. Di luar Bapa kita, dunia tidak akan mengenal, ya, karena dunia tidak pernah mengenal Bapa kita. Karena kita adalah anak-anaknya, maka seharusnya kita memperhatikan, ya, perasaan Bapa kita. Dengan demikian kita akan berperilaku, ya, dalam kasih-Nya yang lembut. Dan kita mengikuti teladan Allah kita, ya, dalam Efesus pasal 5:2 mengatakan berperilakulah dalam kasih sebagaimana Kristus. Nah, saudara-saudari, dikatakan sebagaimana Kristus. Artinya Kristus menjadikan dirinya sebagai teladan kita. Ya, apa yang Kristus kerjakan? Itu Kristus mengasihi kita. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban kepada Allah, menjadi bau-bau yang harum bagi Allah. Inilah teladan Kristus. Maka ketika kita berperilaku dalam kasih, kita mengikuti sebagaimana Kristus. Amen. Semoga kita memiliki kesan yang kuat atas perkara ini, ya. Jadi perilaku kita bukan perilaku yang apa yang kita pandang baik, apa yang kita anggap adalah kasih, tetapi perilaku kita adalah seturut sebagaimana Kristus. Puji Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes 4:10 mengatakan, disinilah kasih, bukan kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai kurban pendamaian dosa-dosa kita. Ya, ini Kristus, ya, mengasihi kita dan telah, ya, dan Allah juga telah, ya. Jadi inilah teladan kita, ya, bahwa Allah mengutus anaknya untuk menebus kita, menyalurkan hayatnya ke dalam kita, membuat kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita perlu memiliki pengalaman dan hasil dalam kasih. Nah,
pengalaman ya, bagaimana kita di dalam kasih, maka kita berakar dan berdasar dalam kasih. Amen. Ya, kita boleh menjadikan kebenaran dalam kasih, ya, kita bertumbuh ke dalam Dia, yaitu kepala yang adalah Kristus, membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih. Dan akhirnya, amen, dalam Efesus pasal 6, anugerah menyertai. Ya, ada anugerah yang menyertai. Tujuan kitab Efesus adalah membawa kita masuk ke dalam kasih Allah, ya, masuk dalam kasih Allah, yaitu substansi batini Allah. Ya. Nah, di dalam kitab Efesus banyak mengatakan kata dalam kasih, dalam kasih, dalam kasih, membangun diri dalam kasih. Maka saudara-saudari, puji Tuhan bahwa kitab Efesus membicarakan mengenai di dalam kasih. Amen, ya. Supaya kita boleh menikmati apa? Menikmati penyertaannya dalam kemanisan kasih ilahi. Dan mengasihi orang lain sama seperti yang Kristus lakukan. Dalam pengalamannya kita perlu berada dalam kasih. Ya. Puji Tuhan. Kalau kita berada dalam kasih, maka hasilnya kita menjadi kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 16b mengatakan Allah adalah kasih. Ya. Dan siapa tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Ya, siapa yang tinggal dalam kasih, karena kasih adalah Allah, jadi kita tinggal di dalam Allah, ya, dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Allah yang adalah kasih, jadi Allah adalah kasih, Allah tinggal di dalam dia. Ya, tinggal di dalam kasih. Amin. Kita sebagai anak-anak Allah seharusnya adalah kasih karena Allah adalah kasih menjadi, ya. Allah telah menjadi, ya. Dia yang adalah kasih, ya. Kita telah menjadi Allah dalam hayat dan sifat, kita pun seharusnya menjadi kasih itu. Amin. Selanjutnya, kita akan melihat dalam pengalaman dan hasil di dalam terang. Amin. Ini ada pengalaman dan hasilnya adalah buah terang. Efesus pasal 5:8 mengatakan kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Berperilakulah sebagai anak-anak terang. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita bergerak hidup di dalam terang, sama seperti dia berada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya, menyucikan kita daripada segala dosa. Dan Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tetapi segala sesuatu yang disingkapkan itu dinyatakan oleh terang. Sebab apapun yang dinyatakan adalah terang. Bangunlah kamu yang tertidur. Bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, saudari, bagaimana ya pengalaman di dalam terang? Pengalaman di dalam terang, amen, ya. Maka semuanya akan menjadi jelas, ya. Perilaku kita jelas. Nah, bagaimana kita berperilaku ya, bergerak hidup di dalam terang, maka kita memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. Dan persekutuan kita itu adalah persekutuan di dalam terang. Jadi di dalam persekutuan ini seorang dengan yang lain, semuanya menjadi jelas. Semakin kita berada di dalam terang, maka di dalam persekutuan ini dia menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara-saudari, di dalam Efesus pasal 5 ayat 13 ini ada perkara disingkapkan, ya, dinyatakan atau diekspos. Ya, ini bukan wahyu ya, tetapi ini adalah pengeksposan. Ketika ada sesuatu hal dalam kegelapan dan dinyatakan oleh terang, maka suatu hal itu akan disingkapkan, diekspos. Ya, akan terekspos. Maka saudari ya, kita perlu terus berada di dalam terang. Semakin kita berada di dalam terang, ya, apapun dinyatakan, dinyatakan. Puji Tuhan bahwa kita adalah anak-anak terang. Terang itu sendiri, kita adalah terang. Karena kita satu dengan Allah di dalam Dia. Puji Tuhan, kita hari ini boleh ada di dalam Dia. Ketika kita berada di dalam terang, ya, kita berada di luar ruang lingkup benar salah. Nah, saudara-saudari,
Amin. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita dari perkara benar salah. Karena segala sesuatunya adalah terang. Dan terang itu disingkapkan, diekspos. Ya, bukan soal saya benar, Anda salah, atau saya salah, Anda benar. Tetapi kita berada di dalam terang, semua situasi boleh menjadi jelas. Ketika kita jatuh dalam perkara benar salah, kita berada di dalam gelap. Maka kita perlu berada di dalam terang supaya kita berada di luar ruang lingkup benar salah. Nah, dengan demikian perlu penyingkapan, ya, pengeksposan di atas diri kita, sehingga akhirnya kita kembali kepada diri Kristus sendiri. Ya, amen. Ya, Kristus adalah terang. Ada Dia, amen. Maka Dia menerangi kita, kita berada di dalam terang. Sehingga hasilnya menghasilkan buah terang. Ya, ketika kita tinggal secara pengalaman di dalam terang, menghasilkan buah terang. Buah terang itu terdapat dalam segala kebaikan, keadilbenaran, dan realitas. Ya, bahwa kebaikan, keadilbenaran, realitas berhubungan dengan Allah Tritunggal. Amen. Kebaikannya adalah Allah Bapa, mengacu kepada, dan keadilbenaran mengacu kepada Putra. Ya, dia melaksanakan prosedur keadilbenaran Allah. Dan realitas itu adalah ekspresi dari terang mengacu kepada roh Allah. Puji Tuhan, di dalam kita ada roh realitas, roh terang. Amen. Ya, sehingga amen, kita boleh menghasilkan buah terang. Ada kebaikan, ada keadilan dan ada realitas. Saudara kita di depan menasihati kita demikian, ya. Menerima teguran adalah berperilaku dalam terang. Segala sesuatu yang disingkapkan itu dinyatakan oleh terang. Bangunlah kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Setiap teguran, penyingkapan adalah Kristus menyinari kita. Menerima teguran adalah berperilaku dalam terang. Jika kita benar-benar berperilaku dalam terang, kita dapat beroleh manfaat dari teguran apapun. Orang yang tertidur juga adalah orang yang mati. Perlu menerima teguran yang dikatakan dalam ayat 13. Kita perlu bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Ketika kita menegur atau menyingkapkan siapapun yang tidur dan mati di dalam kegelapan, Kristus akan menyinari dirinya. Terakhir sebagai penutup, saudari, ya, bagaimana kita berperilaku di dalam kasih dan di dalam terang. Kita berperilaku di dalam kasih adalah bagaimana tergantung pada bagaimana hubungan keakraban kita dengan Allah. Semakin kita akrab dengan Allah, maka otomatis, amen, kita boleh berperilaku dalam kasih karena Allah adalah kasih. Bagaimana pelaksanaannya adalah kita perlu memberitakan Injil untuk menyalurkan Kristus. Ya, amen. Ya, kita perlu senantiasa memberitakan Injil, menyalurkan Kristus. Ya, maka kita dapat berperilaku dalam kasih. Kita juga berperilaku dalam terang. Ya, kita berada di luar ruang lingkup benar salah. Amen. Ya, ketika kita mempedulikan perkara benar salah, maka kita otomatis berada di dalam gelap. Tetapi ketika kita berperilaku di dalam terang, kita di luar ruang lingkup benar salah. Ketika kita menerima teguran dan bangkit dari antara orang mati, kita berperilaku di dalam terang. Saudara-saudari, kiranya Anda dan saya bersama-sama kita berperilaku sebagai anak-anak Allah di dalam kasih dan di dalam terang. Mulia bagi Tuhan. Amin.